Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-610 bertepatan dengan bab ke-3220. Yi Cangkong terkejut ketika lelaki tua itu menatapnya, lalu buru-buru berkata, "Ayah, aku pikir semuanya itu bukan hal yang paling penting selain hidup." Setelah mengatakan ini, Yi Cangkong terus melanjutkan, "Juga aset keluarga Yi kita lebih dari triliunan, bukan? Kalau setengahnya diambil, sisanya masih cukup untuk kita hidup dengan layak. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa membawa uang itu setelah meninggal. Jadi tidak ada gunanya menyimpan begitu banyak. Juga keluarga Yi kita mungkin akan bangkit kembali di masa depan. Entah itu di tanganku atau di tangan Yi Peng. Kalau kita kehilangan hari ini, pada saat itu tiba, kita masih bisa bangkit kembali." Yi Jongquan menatapnya dan bertanya dengan dingin, "Bangkit kembali? Dengan kemampuanmu atau kemampuan kalian berdua?" Yi Cangkong berkata dengan malu, "Ya, mungkin aku tidak terlalu pandai, tapi kalau tidak bisa bangkit kembali, memangnya kenapa? Bahkan jika kita hanya duduk dan makan dari sisa uang kita, kita masih bisa untuk hidup selama beberapa waktu." Yi Cangkong menjadi lebih dan lebih bersemangat. Dia sampai menggunakan gerakan untuk membujuk, "Kalau kamu khawatir keturunanmu tidak bisa sukses, kita dapat menggunakan setengah dari aset yang tersisa untuk mendirikan dana amanah keluarga tertutup." Dana amanah dengan skala ratusan miliar yuan memiliki pendapatan tahunan setidaknya 10 hingga 20 miliar yuan. Selama menetapkan bahwa keturunan masa depan hanya dapat mengambil keuntungan bersih dari dana amanah dan pokoknya tidak boleh untuk digunakan, maka dari itu, bahkan jika keluarga Yi tidak dapat bangkit kembali, setidaknya keturunan keluarga Yi masih dapat menjalani kehidupan yang baik. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa keturunan keluarga Yi bisa bertahan selamanya. Kita juga tidak perlu khawatir tentang masalah kebangkrutan keluarga Yi. Kalau seperti ini, bukankah itu cukup bagus? Bagaimana menurutmu? Kecuali Yi Chen dan Helena, semua orang mengangguk. Untuk kelompok orang ini, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting bagi mereka. Dalam bertahan hidup, apa salahnya menghasilkan lebih sedikit uang? Bahkan jika 90% dari aset keluarga Yi harus diserahkan, mereka masih memiliki 200 miliar yuan, dan itu sudah cukup. Melihat bahwa anggota keluarga Yi lainnya juga setuju, Yi Cangkong tahu bahwa rencananya memiliki dasar. Jadi Yi Cangkong berkata kepada Yi Jongquan, "Ayah, aku pikir lebih baik kamu menyetujui permintaan Wan Hol." Ya, Yi Chang Yun juga buru-buru berkata, "Ayah, kakak benar. Lebih baik hidup daripada mati. Kita harus memikirkan keturunan keluarga Yi." Yi Changmin juga mengangguk cepat dan berkata, "Ayah, terima saja persyaratan mereka. Kalau Gunung Yiling tidak ada, kita masih bisa membangunnya kembali. Uang juga masih bisa dicari lagi. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan keluarga. Bagaimana menurutmu? Kecuali saudara ipar Yi Chen, Yi Changxiu, yang hanya diam sedari tadi. Hampir semua orang setuju untuk menerima permintaan Wan Longhol. Yi Chen tidak pernah berbicara, tapi memandang Yi Cangkong dan anggota keluarga Yi lainnya dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, Yi Chen sangat kecewa dengan integritas keluarga Yi. Tidak hanya kecewa, bahkan sedikit marah, sebab orang-orang yang mau menerima syarat pihak lain ini tidak menganggap serius niat pihak lain untuk mengambil peti mati orang tuanya. Mereka hanya ingin hidup, apalagi menurut mereka hanya rugi uang. Selebihnya tidak penting. Pada saat ini, Yi Jongquan melihat bahwa begitu banyak putra dan putrinya yang
paling membuat hatinya sangat sakit. Yi Jongkuan tidak menyangka bahwa di antara putra dan putrinya tidak ada dari mereka yang bisa mengutamakan martabat keluarga. Semua orang hanya memikirkan tentang hidup mereka sendiri. Hal ini membuat Yi Jongkuan merasa sangat sedih. Memikirkan hal ini, Yi Jongkuan menegur dengan ekspresi kecewa. Kalian semua membujukku untuk setuju, tapi apakah kalian pernah berpikir mereka menginginkan peti mati Yi Changjing? Changjing adalah saudara kalian. Bagaimana kalian bisa memberi peti mati Changjing dan membiarkan mereka menginjaknya? Jika ini masalahnya, bahkan kalau kalian bisa hidup selama beberapa dekade lagi setelah mati, apakah kalian masih punya wajah untuk bertemu Changjing? Lu Haotian menghisap cerutunya, menguap beberapa kali, lalu berkata sambil tersenyum, aduh, memang orang tua selalu memperhatikan anaknya. Tujuan utama bos kami adalah untuk menghancurkan mayat Yi Changjing menjadi abu. Mendengar ini, Yi Chen memiliki dorongan kuat di hatinya untuk langsung memelintir leher Lu Haotian. Namun, Yi Chen masih menahan dorongan di hatinya itu. Pada saat yang sama, dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hati. Tenang, kamu harus tenang. Kalau kamu tidak tahan, kamu akan menghancurkan rencana besar. Kalau menyerang Lu Haotian hari ini, Wan Pojun tidak akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Yeling besok. Setelah mendengar perkataan Lu Haotian, Yi Changmin menundukkan kepalanya karena malu. Akan tetapi Yi Changkong berkata dengan wajah serius, ayah, Changjing sudah mati. Seperti kata pepatah, kematian itu seperti lampu yang padam. Tidak ada yang tersisa kecuali peti mati dan batu nisan. Tapi sekarang kita semua masih hidup. Bukankah seharusnya kamu memikirkan yang hidup? Yi Peng juga berkata, iya kakek, paman keduaku yang menyebabkan insiden itu. Sekarang mereka ingin balas dendam. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mencari masalah dengan mereka. Setelah itu Yi Peng bahkan lebih marah. Dia menatap Yi Chen, menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika seseorang benar-benar harus disalahkan, itu seharusnya Yi Chen. Bagaimanapun juga dia adalah. Sebelum Yi Peng selesai berbicara, Yi Jongkuan mengangkat tangannya dengan emosi dan menampar wajahnya, lalu berteriak, dasar bajingan, diamlah. Yi Jongkuan berkata lagi dengan tatapan penuh kebencian, kalian semua adalah orang-orang yang egois. Jika putraku Changjing masih di sini, dia tidak akan pernah menjadi orang yang tidak berintegritas seperti kalian. Setelah mengatakan itu, Yi Jongkuan menangis. Pada saat ini Yi Jongkuan benar-benar kecewa dengan anak dan cucunya. Baru saja Yi Peng sengaja ingin mengungkapkan identitas Yi Chen yang merupakan putra dari Yi Changjing agar bos Wan Longhol hanya fokus pada Yi Chen saja. Akan tetapi Yi Peng tidak menyangka akan ditampar oleh orang tua itu sebelum dia selesai berbicara. Yi Peng merasakan kesal. Dia hampir menyebutkan identitas Yi Chen lagi, tapi ayahnya Yi Changkong memelototinya dan berkata dengan keras, anak nakal, diam. Yi Changkong tahu betul bahwa jika mengungkapkan identitas Yi Chen, Wan Longhol tetap tidak akan melepaskan anggota keluarga Yi lainnya hanya karena masalah ini. Akan tetapi sangat mungkin bahwa masalah ini benar-benar akan membuat Yi Jongkuan marah. Mungkin sekarang Yi Jongkuan telah menolak syarat dari pihak lain, tapi satu-satunya jalan keluar masih ada di tangan Yi Jongkuan. Jika Yi Jongkuan menyetujui syarat dari Wan Longhol, setelah badai berlalu sebagai kepala keluarga Yi Jongkuan masih mengendalikan setengah dari aset keluarga Yi. Tapi pada saat itu Yi Peng yang sudah mengkhianati Yi Chen tidak akan pernah bisa berguna bagi Yi Jongkuan. Bahkan Yi Changkong sendiri akan terlibat oleh karena masalah anaknya. Karena itu Yi Changkong tidak ingin putranya menghambat jalannya. Karena Yi Peng ditegur oleh ayahnya, jadi dia tidak berani berbicara lagi. Yi Jongkuan berkata tidak ingin menatap Yi Chen lagi saat ini. Dia menoleh ke Yi Chen dan bertanya, Yi Chen, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi masalah ini?
Yi Zhongguan tahu bahwa mungkin kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Yi sekarang hanya Yi Chen. Kecuali Yi Chen, tidak ada kemungkinan bagi orang lain untuk membalikkan keadaan. Namun Yi Zhongguan tidak tahu apakah Yi Chen bisa melawan Wan Longhol. Apalagi Yi Chen dari awal tidak pernah membuat pernyataan apapun. Karena itu Yi Zhongguan sangat ingin tahu bagaimana pendapat Yi Chen sekarang. Pada saat ini Yi Chen menghela napas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya bagaimana? Setelah itu Yi Chen mengangkat kepalanya, memandang Lu Haotian yang arogan dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata di dalam hatinya, "Aku pikir aku harus segera melepaskan kepala bajingan ini, namun pemilik anjing masih belum datang. Mengalahkan anjing saat ini hanya akan mengganggu Wan Pojun saja." Jadi Yi Chen berkata kepada Lu Haotian, "Beri kita waktu untuk memikirkan masalah besar ini. Jadi kita dapat berdiskusi dulu dan mempertimbangkannya." Setelah selesai berkata, Yi Chen tersenyum sedikit dan bertanya lagi, "Untuk masalah besar ini, aku tidak tahu kenapa bosmu tidak datang secara langsung ke sini. Karena masalah sebesar ini, dia seharusnya mengatakan secara langsung. Jadi kalau kita memiliki ide, lebih mudah untuk bernegosiasi dengannya. Tapi kalau dia terus berada di balik layar, ini tidak terlalu pantas kan?" Lu Haotian berkata dengan dingin, "Menyuruh bos kami datang untuk mengobrol dengan kalian secara langsung, kalian sama sekali tidak layak." Yi Chen tidak marah, hanya mengangguk dan berkata, "Karena bosmu tidak bisa ke sini, aku ingin tahu apakah kalian dapat memberi kami kesempatan untuk pergi ke tempat bos dan mengobrol dengannya secara langsung." Lu Haotian menghisap cerutu, menghembuskan asap tebal, dan melambaikan tangannya ke Yi Chen dengan tidak sabar. "Nak, jangan terlalu banyak berbicara omong kosong. Kamu hanya orang kecil. Kamu bahkan tidak sebanding dengan bulu ayam. Jadi tentu saja kamu tidak layak berbicara langsung dengan bos kami." Sudut mulut Yi Chen bergerak sedikit dan dorongan untuk menampar Lu Haotian sampai mati melonjak di hatinya. Tapi ketika Yi Chen berpikir bahwa Wan Pojun belum muncul, dia mencoba untuk menahan dirinya. Jadi Yi Chen berkata kepada Lu Haotian, "Kalau begitu beri kami waktu 1 malam untuk memikirkan dan kami akan memberimu alasan besok. Bagaimana?" Lu Haotian terus menghisap cerutunya, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan sinis, "Kalau kalian ingin menunda-nunda dan mendekatkan diri pada kematian, silakan saja." Setelah mengatakan itu, Lu Haotian mencibir, "Bos kami memberi keluarga Yi waktu paling lama 1 malam untuk memikirkannya. Besok pagi pukul 8 dia akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Yeling. Kalau kalian bersedia menerima persyaratan dari bos kami, kalian semua harus menggali makam leluhur keluarga Yi malam ini, meninggalkan peti mati Yi Changying dan istrinya. Kemudian kalian semua harus mengenakan kain kabung dan berlutut di Gunung Yeling sambil menunggu bos kami datang besok sebelum pukul 8 pagi." Setelah itu Lu Haotian membalikkan kondisi dan berkata dengan nada dingin, "Kalau kalian tidak menggali makam leluhur keluarga Yi dan tidak berlutut di Gunung Yeling dengan kain kabung dan melakukan upacara, maka jangan salahkan Wan Longhol karena menghancurkan keluarga Yimu." Yi Chen mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, silakan kembali dan beritahu bosmu sampai jumpa di Gunung Yeling pada pukul 8 besok pagi." Lu Haotian memandang Yi Chen dan berkata sambil mencibir, "Nak, sepertinya kamu sangat berani. Aku akan mengingatmu. Kalau kamu tidak berlutut di kaki Gunung Yeling besok, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Yi Chen juga tersenyum, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kita sudah membuat kesepakatan." Lu Haotian memandang Yi Chen dengan tatapan menghina dan tidak berbicara lagi padanya. Lu Haotian berbalik dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya semuanya, "Bongkar semua peti mati yang dikirim oleh bos ke keluarga Yi." Begitu kata-kata itu jatuh, Lusin dan prajurit bintang 3 bergegas ke truk semi trailer. Setelah mereka melonggarkan tali peti mati, mereka langsung meletakkannya ke tanah. Setelah itu Lu Haotian memandang keluarga Yi dan mencibir, "Ingat, pada pukul 8 besok pagi, jika bos kami tidak melihat apa yang ingin dia lihat di Gunung Yeling, kalian semua harus mati. Setelah mati, kalian semua akan menggunakan peti mati ini." Setelah itu Lu Haotian berteriak pada bawahannya, "Ayo pergi." Kelompok Wan Longhol
meninggalkan keluarga Yi dengan gagah. Pada saat ini semua pengawal keluarga Yi sudah melarikan diri. Sebagian besar pengawal keluarga Yi adalah prajurit. Setelah melihat kekuatan Lu Haotian dan kelompok Wan Longhol, mereka semua percaya bahwa keluarga Yi akan binasa. Jadi tidak ada yang ingin tinggal dan bekerja untuk keluarga Yi. Karena begitu keluarga Yi menolak permintaan Wan Longhol, semua orang di keluarga Yi akan menjadi target eksekusi Wan Longhol. Pada saat itu pengawal keluarga Yi akan menjadi bajingan sial pertama yang terbunuh. Di seluruh keluarga Yi hanya ada 2 orang asing yang tersisa. Salah satunya adalah Tang Sihai, pengurus rumah tangga keluarga Yi. Salah satunya adalah tunangan Yi Peng, Helena. Melihat bahwa semua orang di Wan Longhol telah pergi, Yi Zhongquan memandang Yi Chen dan bertanya kepadanya, "Yi Chen, rencana untuk memperlambat pasukan Wan Longhol hanya bisa bertahan paling lama besok pagi. Jadi rencana apa yang kamu miliki?" Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. "Aku tidak punya rencana. Kita akan pergi ke Gunung Yeling tepat waktu besok pagi." Ketika Yi Peng mendengar ini, dia sangat gembira dan buru-buru berkata, "Kalau begitu kita harus mempersiapkan upacara dengan cepat. Bukankah bos Wan Longhol meminta kita untuk memakai kain kapung? Jangan melihat ke belakang dan membiarkan mereka melawan kita." Yi Chen menatap Yi Peng dan berkata dengan dingin, "Siapapun di antara kalian yang berani melakukan upacara untuk keluarga Wan, jangan salahkan aku karena mengabaikan perasaan kalian." Yi Chen menjelaskan bahwa dia akan pergi ke Gunung Yeling tepat waktu, tapi Yi Peng tidak menyangka bahwa ternyata dia tidak ingin berkompromi dengan Wan Longhol. Jadi Yi Peng memarahinya, "Yi Chen, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin semua keluarga Yi dibunuh, baru kamu merasa puas? Apakah kamu tahu apa Wan Longhol itu? Bagaimana mungkin kita bisa melawan mereka?" Yi Chen berkata dengan dingin, "Biar aku yang menangani Wan Longhol. Yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan upacara pemujaan leluhur secara normal." Ketika Yi Peng mendengar ini, dia langsung jadi panas, melompat dan memaki, "Apakah kamu sakit jiwa? Apakah kamu akan berurusan dengan Wan Longhol sendirian? Kamu pikir kamu siapa? Pada akhirnya kamu sama saja menyeret kita semua ke dalam kuburan." Setelah itu Yi Peng memandang Yi Zhongquan dan berkata, "Kakek, Yi Chen sudah gila. Dengan kemampuannya, jika dia pergi ke Gunung Yeling besok, pihak lain mungkin akan membunuhnya hanya dengan 1 pukulan. Tidak masalah kalau dia mati, tapi kita tidak bisa menemani orang gila sepertinya." Yi Zhongquan memelototi Yi Peng dengan wajah muram dan memarahi dengan dingin, "Brengsek, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini." "Aku tidak punya hak untuk berbicara?" Yi Peng memandang Yi Zhongquan dengan ekspresi terkejut, lalu meraung dengan sangat marah, "Aku adalah cucu pertama dari keluarga Yi. Kalau aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara, seharusnya Yi Chen bahkan lebih tidak layak. Kenapa dia bisa membuat keputusan untuk keluarga Yi, tapi aku bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun." Yi Zhongquan menunjuk Yi Peng dan terus memarahinya, "Beraninya kamu? Apakah kamu layak dibandingkan dengan Yi Chen? Masalah ini tergantung pada keputusan Yi Chen. Siapapun yang berani menolak akan dikeluarkan dari keluarga Yi." Ruangan Yi Zhongquan membuat Raungan Yi Zhongquan membuat semua orang yang ingin berbicara tapi pada akhirnya tidak jadi. Meskipun mereka tidak bisa menerima bahwa nasib mereka ada di tangan Yi Chen, mereka juga tahu betul bahwa Yi Zhongquan masih punya jalan keluar. Karena itu hal yang paling tidak boleh dilakukan saat ini adalah secara terbuka tidak setuju dengan lelaki tua itu. Kalau tidak, jika Yi Zhongquan benar-benar menerima permintaan pihak lain dan menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana, dia secara alami akan menemukan orang-orang yang menentangnya dan menyelesaikan masalah dengannya. Bahkan Yi Changkong sudah menyerah untuk bertengkar. Dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menampar Yi Peng dengan keras dan memarahinya, "Kamu orang tidak berpendidikan. Siapa yang menyuruhmu berbicara dengan kakekmu seperti itu? Cepat minta maaf kepada kakek." Yi Peng tahu bahwa dia tidak bisa menghasut orang lain, jadi dia hanya bisa berkata emosi, "Maaf kakek, aku salah." Yi Zhongquan mengabaikannya.
tapi memandang Yi Chen dan bertanya dengan ekspresi serius. Yi Chen, apakah kamu benar-benar tidak memiliki rencana? Apakah kamu ingin meminta bantuan beberapa orang? Atau perlukah aku cari cara untuk membantu? Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu, kita akan mengambil tindakan sesuai dengan situasi pihak lain. Setelah berbicara, Yi Chen melihat waktu dan berkata, waktu sudah tertunda begitu lama, kita masih belum membicarakan proses upacara pemujaan leluhur. Mari kita kembali mendiskusikan urusan kita yang sebenarnya. Aku kembali kali ini untuk upacara pemujaan leluhur. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak boleh terpengaruh. Sekarang semua keluarga Yi merasa kematian semakin dekat. Mereka memandang Yi Chen dengan cara yang sama seperti mereka melihat pasien sakit mental parah. Dia di saat seperti ini masih memikirkan upacara pemujaan leluhur. Apa bedanya dengan bertanya tentang anggur yang ingin diminum saat adanya pistol di belakang kepala? Namun ketika Yi Zhongquan melihat bahwa apa yang Yi Chen pikirkan saat ini adalah bahwa upacara pemujaan leluhur tidak dapat terpengaruh, dia merasa jauh lebih lega. Yi Zhongquan merasa bahwa Yi Chen sama sekali bukan orang yang sakit jiwa. Jika Yi Chen saat ini masih begitu santai, maka dia pasti memiliki kartu as yang tidak dia tunjukkan. Jadi ketika Yi Zhongquan melihat tidak ada yang merespon, dia segera berteriak, kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Ini adalah waktu khusus. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Yi akan ditangani oleh Yi Chen. Siapapun harus patuh pada Yi Chen. Yi Chen tersenyum kecil. Yang Yi Chen inginkan adalah keluarga Yi mematuhi perintahnya. Apalagi kalau mereka semua terus begini bahkan di luar waktu khusus. Mulai sekarang, keluarga Yi akan berada di bawah kendali Yi Chen. Jadi Yi Chen segera menatap Yi Peng dan Yi Hao, kemudian berkata dengan dingin, kalian berdua buang mayat kedua pengawal. Yi Peng berseru dengan marah. Kenapa kamu nyuruhku? Yi Chen sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan menampar wajah Yi Peng dengan keras. Lalu berkata dengan dingin, keluar jika kamu tidak menuruti aturanku. Yi Peng memaki, kamu beraninya memukuliku? Apakah kamu bosan hidup? Aku adalah cucu pertama dari keluarga Yi. Memangnya kamu siapa? Hari ini Yi Peng telah ditampar beberapa kali, tapi itu semua dari kakek dan ayahnya. Tanpa diduga, Yi Chen sekarang berani menampar Yi Peng. Hal ini membuat Yi Peng semakin membencinya. Namun pada saat ini, Yi Zhongquan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajah Yi Peng, memarahi dasar bajingan. Apakah kamu tidak bisa mendengar apa yang barusan aku katakan? Kalau kamu tidak mau melakukannya, cepat pergi dari keluarga Yi. Di saat seperti ini aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani membuat masalah. Bahkan jika itu adalah putraku sendiri. Yi Peng baru saja berpikir untuk berargumentasi dengan Yi Chen, tapi dia tidak menyangka akan ditampar lagi oleh kakeknya. Pada saat ini air mata Yi Peng mengalir, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Yi Hao yang berada di samping juga bingung ketika dia melihat ini. Jadi dia dengan cepat menunjukkan sikapnya. Kakek, aku akan pergi sekarang. Yi Changkong melihat bahwa Yi Hao sudah menunjukkan sikapnya, tapi putranya yang bodoh masih menangis karena merasa dianiaya. Pada saat ini Yi Changkong tidak merasa tertekan sama sekali, tapi malah menendang Yi Peng dengan keras dan memarahinya. Kenapa kamu masih menangis seperti jalang? Kenapa kamu tidak buru-buru melakukannya? Yi Peng benar-benar frustasi. Dia hanya bisa menghapus air matanya sambil mengejar Yi Hao ke pintu. Yi Chen berkata pada saat ini, semuanya silakan pindah ke aula utama. Mari kita bicarakan urusan kita. Keluarga Yi lainnya tidak berdaya saat ini. Bahkan jika mereka sangat ketakutan, mereka hanya bisa kembali ke aula utama sesuai permintaan Yi Chen dan terus membahas upacara pemujaan leluhur. Hanya saja pemikiran semua orang kemana-mana sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dibuat oleh keluarga Yi sebelumnya. Yi Chen mengkonfirmasi dengan orang yang bertanggung jawab proses demi proses. Dia juga meminta mereka untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jika tidak, mereka akan dihukum berat.
Tepat ketika Yi Chen masih secara paksa membawa keluarga Yi untuk mengatur proses upacara pemujaan leluhur, apa yang terjadi pada keluarga Yi barusan sudah menyebar ke seluruh Yanjing. Ketika mendengar bahwa seseorang membawa ratusan peti mati ke keluarga Yi dan juga membunuh pengawal keluarga Yi, seluruh keluarga di Yanjing sangat terkejut. Semua orang ingin tahu apa asal-usul orang-orang yang memasuki keluarga Yi ini. Mereka bahkan tidak peduli dengan keluarga papan atas di negara ini. Pada saat ini, Lu Haotian juga kembali dan melaporkan situasi keluarga Yi ke Wan Pojun. Wan Pojun mencibir dan bertanya kepadanya, menurut pengamatanmu, apakah keluarga Yi takut? Lu Haotian buru-buru berkata, tentu saja takut. Sebagian besar anggota keluarga Yi yang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan bahkan mengompol di celana. Setelah mengatakan itu, Lu Haotian berkata lagi, namun lelaki tua dari keluarga Yi dan seorang anak muda dari keluarga Yi yang aku tidak tahu namanya tampaknya tidak takut, terutama pemuda itu. Dia ingin aku menyampaikan kepada Anda untuk bertemu di Gunung Yeling pukul 8 besok pagi. Aku tidak tahu apakah dia siap untuk berlutut, mengenakan kain kabung, dan melakukan upacara, atau dia akan mempertaruhkan nyawanya dan bersiaplah untuk mati. Jangan khawatir tentang dia. Wan Pojun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan santai, selama peti mati itu sudah dikirim, itu akan baik-baik saja. Pukul 8 besok pagi kita akan pergi ke Gunung Yeling tepat waktu. Jika keluarga Yi berlutut, kita akan menghancurkan tulang Yi Changying menjadi abu dan kemudian mengubur orang tuaku dengan di sana. Tapi kalau keluarga Yi tidak berlutut, aku akan mematahkan kaki keluarga Yi supaya mereka berlutut, kemudian menghancurkan tulang Yi Changying menjadi abu dan menguburkan orang tuaku dengan cara yang mulia. Setelah itu Wan Pojun mencibir dan berkata lagi, Haotian, seluruh Yanjing pasti penasaran sekarang siapa di balik apa yang terjadi pada keluarga Yi hari ini. Kamu pergi dan suruh orang untuk menyebarkan berita ini ke seluruh Yanjing. Katakan bahwa putra Wan Liancheng dan istrinya yang bernama Wan Pojun, bos Wan Longhol telah kembali. Lu Haotian mengangguk. Baik, saya akan pergi sekarang. Wan Pojun menghentikannya dan berkata, tunggu, masih ada sesuatu yang lain. Lu Haotian berkata dengan hormat, Tuan, katakanlah. Wan Pojun berkata dengan dingin, tambahkan, siapapun yang berani membantu keluarga Yi berarti merupakan musuh Wan Pojun. Beritahu ke seluruh Yanjing atau bahkan keluarga besar di seluruh negeri, lebih baik mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membantu keluarga Yi. Jika ada yang tidak takut mati, coba saja. Setelah mengatakan, Wan Pojun tersenyum dingin dan berkata, aku ingin membuat keluarga Yi tidak memiliki rekan dan tidak berdaya. Lu Haotian segera berkata, baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Beberapa menit kemudian, di seluruh lingkaran keluarga teratas di Yanjing, tiba-tiba ada berita mengejutkan. Pada saat itu, Wan Liancheng yang tidak mampu melawan Yi Changying dan memilih untuk bunuh diri, ternyata memiliki seorang putra. Apalagi putranya itu ternyata Wan Pojun, bos Wan Longhol yang terkenal di luar negeri. Yang lebih mengejutkan adalah Wan Pojun, bos Wan Longhol mengirim seseorang untuk membunuh keluarga Yi. Selain membunuhkan kepala pengawal keluarga Yi, dia juga mengirim lebih dari 100 peti mati ke keluarga Yi. Ini bukanlah hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah untuk membalas dendam orang tuanya. Wan Pojun membuat serangkaian tuntutan yang sangat keras dan bahkan tidak manusiawi kepada keluarga Yi. Selain itu, hanya satu malam yang diberikan untuk keluarga Yi berpikir. Yang lebih kejam adalah Wan Longhol mengatakan bahwa tidak ada yang boleh membantu keluarga Yi. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh bebuyutan Wan Longhol. Dengan begini, banyak keluarga Yi awalnya memiliki hubungan baik dengan keluarga Yi segera mematikan ponsel mereka mulai saat ini hingga besok. Tetap berada di balik pintu dan berhenti untuk menerima tamu. Jika keluarga Yi datang untuk meminta bantuan, bahkan jika mereka menerima telepon dari keluarga Yi, kemungkinan besar mereka akan dibenci oleh Wan Longhol. Oleh karena itu, mereka semua perlu untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Yi dan menyingkirkan semua hubungan. Karena Wan Longhol
terlalu kuat. Semua keluarga kelas atas di Yanjing sangat percaya bahwa keluarga Yi akan dihancurkan kali ini. Bahkan dewa pun tidak mungkin menyelamatkan mereka. Semua orang berpikir bahwa pada pukul 8 besok pagi itu pasti saat di mana keluarga Yi akan binasa. Bahkan jika keluarga Yi akhirnya memenuhi permintaan Wan Longhol, keluarga Yi akan sepenuhnya mundur dari panggung keluarga teratas. Akan tetapi siapa yang sangka bahwa keluarga Yi yang awalnya sedang mempersiapkan upacara pemujaan leluhur dengan meriah untuk mengumumkan ke seluruh negeri bahwa keluarga Yi secara resmi naik tahta. Namun dalam sekejap upacara pemujaan leluhur ini berubah menjadi bencana. Gu Yanzhong dan Lin Wan Qiu yang sedari tadi berada di rumah baru saja menerima berita itu. Awalnya Gu Yanzhong di rumah menunggu Yi Chen kembali untuk meneruskan minuman mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yi akan menghadapi masalah besar seperti itu. Gu Yi sudah lebih dahulu mendengar berita tersebut. Saat merasa gugup, dia segera meninggalkan latihan konser dan bergegas pulang. Ketika dia melihat Gu Yanzhong, dia menangis dan bertanya, "Ayah, apakah kamu sudah mendengar tentang keluarga Yi?" Gu Yanzhong berkata, "Ya, aku sudah mendengarnya." Yi tidak bisa menahan air matanya dan terseduh-seduh. "Ayah, Wan Longhol itu sangat kuat. Kak Yi Chen tidak mungkin dalam bahaya kan?" Gu Yanzhong menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Aku hanya tahu sedikit tentang Wan Longhol. Memang mereka sangat kuat." Saat Gu Yanzhong berbicara, dia tidak bisa menahan napas. Dia berkata dengan nada serius, "Yi Chen mungkin dalam masalah besar kali ini. Lalu bagaimana?" Gu Qiuyi berseru sambil menyeka air matanya. "Kita tidak bisa hanya diam saja." "Tentu saja tidak." Gu Yanzhong segera berkata, "Jangan khawatir, aku akan memanggil semua orang yang dapat aku hubungi sekarang, kemudian membawa mereka ke Gunung Yeling secara langsung besok pagi." Yu Qiuyi segera berkata, "Aku juga ingin pergi." Lin Wan Qiu yang berada di sampingnya merasa tertekan, berpikir sejenak, setelah itu berkata, "Nanan, besok kamu gadis sendiri, lebih baik tidak usah ikut. Aku akan pergi dengan ayahmu." Qiu Qiuyi buru-buru bertanya, "Kenapa, Bu? Aku juga mau pergi juga." Lin Wan Qiu buru-buru berkata, "Nanan, kamu adalah seorang gadis. Kalau kamu pergi pun, kamu tidak bisa membantu banyak. Kamu harus tinggal di rumah. Jika terjadi sesuatu pada ayahmu, kamu setidaknya dapat melanjutkan garis keturunan kita. Kami sebagai orang tua tidak akan membiarkanmu dalam bahaya." "Tidak." Qiuyi menangis dan berkata, "Setuju atau tidak, aku tetap akan menemani kalian dan Kak Yi Chen. Jika sesuatu terjadi pada kalian besok, aku, Qiuyi, tidak akan pernah hidup sendiri." Setelah mengatakan hal itu, Qiuyi segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan menelepon Kak Yi Chen sekarang. Jika kalian tidak membiarkan aku pergi, aku akan pergi ke Gunung Yeling sekarang dan menunggu di sana." Gu Yanzhong buru-buru berkata, "Jangan telepon Yi Chen. Dia pasti sedang berdiskusi dengan keluarga Yi sekarang. Bukankah akan merepotkan kalau kamu meneleponnya sambil menangis? Kalau kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tolong tunggu sampai Yi Chen kembali malam ini." Lalu Gu Yanzhong juga berkata, "Kalian berdua tunggu di rumah dulu. Aku akan keluar untuk bertemu beberapa orang dan melihat apakah aku dapat menemukan lebih banyak bantuan." Lin Wan Qiu buru-buru berkata, "Aku juga akan menelepon keluarga ibuku dan melihat apakah aku bisa mengirim beberapa orang ke sini." "Tidak perlu." Gu Yanzhong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Aku tidak bisa menolakmu jika kamu ingin pergi ke Gunung Yeling bersamaku. Bagaimanapun juga, kita sama-sama sangat disukai oleh kakak dan Yi Chen. Kita harus membalas kebaikan mereka. Tapi hidup dan mati hari esok tidak ada yang tahu. Jika kita benar-benar terkena masalah, aku sudah tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada orang tuamu. Bagaimana bisa aku menyakiti keluarga ibumu juga?" Setelah itu Gu Yanzhong tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, "Kamu dan Nanan harus menungguku di rumah dengan tenang." Lin Wan Qiu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Hati-hati ya." Meskipun seluruh Yanjing benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi antara Wan Pojun dan keluarga Yi, tapi butuh waktu untuk menyebarkan berita, sehingga kota-kota di luar Yanjing masih belum menerima berita tersebut.
Saat ini, jauh di kantor ketua dewan grup Song di Jinding, Song Wanting yang sedang sibuk tiba-tiba menerima panggilan video dari Itu Nanaku. Setelah video terhubung, Itu Nanaku yang juga mengenakan pakaian formal duduk di kantor ketua dewan grup itu dan bertanya sambil tersenyum, "Kak Wanting, apa kamu sedang sibuk?" "Sibuk? Aku sangat sibuk." Song Wanting tersenyum pahit dan berkata, "Sejak aku mengambil alih grup Song, aku tidak pernah tidak sibuk." Song Wanting mengatakan itu. Dia bertanya lagi, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini?" Itu Nanoku menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Sama seperti kamu, aku juga sangat sibuk." Song Wanting tersenyum dan berkata, "Kamu sangat sibuk, tapi masih bisa meneleponku. Apakah kamu merindukanku?" "Ya." Itu Nanoku tersenyum dan berkata, "Aku memikirkan Kak Wanting setiap hari sejak aku kembali." Setelah berbicara itu Nanaku buru-buru berkata lagi, "Ngomong-ngomong Kak Wanting, apakah kamu sudah menghubungi Yichen Kun akhir-akhir ini?" "Tidak." Song Wanting berkata, "Ada banyak urusan dalam beberapa hari terakhir ini, jadi aku belum menghubungi Master Yi." "Ada apa?" Itu Nanaku buru-buru berkata, "Kak, hari ini tanggal 4 April, besok adalah hari raya sembahyang kubur. Apakah kamu lupa apa yang kita duga sebelumnya? Apakah kamu memperhatikan Yichen Kun masih di Jinding atau tidak?" Chong Wanting tiba-tiba seperti mengerti, lalu menampar dahinya dan berkata, "Astaga ingatanku, kalau kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar tidak ingat." Pada awalnya, itu Nanaku dan Chong Wanting berspekulasi tentang identitas Yichen. Itu Nanaku merasa Yichen adalah tuan muda dari keluarga Yi di Yanjing, tapi dia tidak memiliki bukti yang kuat. Kebetulan itu Nanaku tahu tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Yi. Jadi dia merasa bahwa jika Yichen pergi ke Yanjing selama periode waktu ini, maka Yichen pasti adalah tuan muda dari keluarga Yi. Jika Yichen tidak pergi, itu Nanaku mungkin menebak arah yang salah. Song Wanting selalu sangat ingin tahu tentang masalah ini. Akan tetapi Song Wanting terlalu sibuk dengan banyak hal baru-baru ini, jadi dia tidak mengingat masalah ini. Sekarang setelah mendengar itu Nanaku, tiba-tiba Song Wanting tersadar. Jadi Song Wanting buru-buru berkata, "Nanaku, aku tidak tahu di mana Master Yi sekarang. Kenapa kita tidak menelponnya dan bertanya?" Itu Nanaku tersenyum dan berkata, Itu maksudku. Tapi aku di Jepang. Kalau aku menelpon dan bertanya di mana dia sekarang, pasti akan ketahuan. Kalau Kak Wanting yang bertanya, pasti akan lebih alami. Kamu bisa berkata kepadanya ingin mentraktirnya makan atau alasan lainnya." "Oke." Song Wanting tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menelpon Master Yi ketika aku sudah tahu. Aku akan memberimu balasan sesegera mungkin." Itu Nanaku tersenyum dan berkata, "Kakakku memang paling mengenalku. Aku akan menunggu kabarmu." Bagaimana Song Wanting tahu bahwa ada badai besar di Yanjing saat ini? Song Wanting menutup telepon itu Nanaku dan langsung menelepon Yichen. Pada saat ini, Yichen sedang memeriksa proses terakhir dari upacara pemujaan leluhur dengan keluarga Yi. Tiba-tiba Yichen menerima telepon dari Song Wanting, jadi dia meninggalkan aula utama dan pergi ke kamar kosong di sebelahnya. Yichen menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, "Wanting, ada apa?" Song Wanting sedikit gugup dan buru-buru berkata, "Master Yi, kakek membicarakan Anda akhir-akhir ini. Dia mengatakan bahwa dia merindukan Anda. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu hari ini? Kalau ada, bisakah Anda datang untuk makan di rumah?" Setelah Yichen mendengar ini, dia tidak meragukannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Wanting, aku berada di Yanjing sekarang. Aku sedang menunjukkan Feng Shui pada klien. Aku mungkin tidak bisa kembali dalam 2 hari ke depan. Katakan saja pada kakek bahwa ketika aku kembali, aku pasti akan datang berkunjung." Ketika Song Wanting mendengar Yichen berkata bahwa dia berada di Yanjing, hatinya tiba-tiba membeku. Song Wanting tahu bahwa tebakannya dengan itu Nanako tetap tepat sasaran.
Ketika Yi Chen pergi ke Yanjing saat ini, jika dia tidak mungkin menunjukkan Peng Shui kepada klien seperti yang dia katakan, keluarga Yi mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun sekali. Jika Yi Chen benar-benar keturunan keluarga Yi, dia pasti akan menghadiri acara penting ini. Memikirkan hal ini, Song Wanting tiba-tiba merasa sedikit kehilangan di hatinya karena Song Wanting awalnya merasa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Yi Chen. Satu-satunya hal yang bisa memberinya kepercayaan diri adalah dirinya sendiri, putri keluarga Song, dan statusnya sebagai kepala keluarga Song saat ini. Namun, Song Wanting sekarang baru menyadari bahwa identitas asli Yi Chen jauh lebih kuat daripada identitasnya sebagai putri keluarga Song, yaitu adalah keluarga Yi. Ini adalah keluarga top yang selalu menjadi yang terbaik di negara ini. Sekarang keluarga Su secara bertahap menurun. Jadi keluarga Yi sudah menjadi keluarga nomor satu di negara ini dalam pikiran semua orang. Dibandingkan dengan keluarga Yi, kekuatan keluarga Song mungkin bahkan tidak sepersepuluh dari keluarga Yi. Hal itu juga membuat Song Wanting menyadari di dalam hatinya bahwa kesenjangan antara dirinya dan Yi Chen tiba-tiba melebar begitu besar sehingga dia tidak bisa menahan rasa malu di hatinya. Bagaimana Yi Chen tahu apa yang dipikirkan Song Wanting saat ini? Apalagi tentang Song Wanting sudah menebak identitasnya saat ini. Melihat Song Wanting tidak berbicara, Yi Chen tanpa sadar bertanya, "Wanting, apakah kamu masih di sana?" Song Wanting akhirnya tersadar kembali dan buru-buru berkata, "Aku masih di sini. Maaf Master Yi, ada sesuatu yang harus saya lakukan barusan, jadi saya sedikit tidak fokus." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, beritahu kakek dulu. Aku akan mengunjunginya setelah aku kembali." Song Wanting buru-buru berkata, "Oke, Master Yi, saya tidak akan menunda urusan Anda sekarang. Saya akan menghubungi Anda ketika Anda kembali." "Oke, hubungi aku lagi nanti." Yi Chen menutup telepon dan tidak merasakan masalah apapun. Jadi dia kembali ke aula utama dan melanjutkan untuk urusan dengan keluarga Yi. Dan saat ini Song Wanting masih tertegun di tempat, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Sesaat kemudian Song Wanting mengambil ponselnya dan hendak mengirim video ke itu anakku, tapi seorang pengusaha bermarga Huang tiba-tiba mengirim pesan di grup chat. Isi pesannya adalah berita besar. Tentara bayaran luar negeri yang bernama Wan Long Hol ingin membalas dendam terhadap keluarga Yi setelah besok tidak akan ada yang namanya keluarga Yi lagi. Song Wanting merasa gugup ketika dia melihat pesan ini. Dia buru-buru bertanya dengan menggunakan fitur voice chat, "Tuan Huang, apa maksud pesanmu ini? Apa yang terjadi dengan keluarga Yi?" Pihak lain dengan cepat menjawab dengan suara, "Nona Song, apakah kamu belum mendengarnya? Wan Long Hol hampir membunuh keluarga Yi hari ini dan mengirim lebih dari 100 peti mati kepada mereka. Ternyata orang tua dari bos itu sudah meninggal karena keluarga Yi. Jadi sekarang mereka kembali untuk membalas dendam dan menghancurkan keluarga Yi. Siapapun yang berani membantu keluarga Yi akan dibunuh tanpa ampun." Song Wanting buru-buru bertanya, "Apa itu Wan Long Hol? Apakah organisasi itu sangat kuat? Kenapa aku belum pernah mendengarnya?" Seorang pengusaha bermarga Liu dalam kelompok itu berkata, "Tidak mungkin, kamu tidak tahu Wan Long Hol. Ini adalah salah satu organisasi tentara bayaran teratas di dunia saat ini. Dengan puluhan ribu tentara elit di bawah komandonya, bahkan negara kecil biasa mungkin tidak bisa bersaing melawannya. Kali ini keluarga Yi benar-benar sudah mati." Orang lain dalam kelompok itu berkata, "Gila, aku berpikir karena keluarga Su telah melakukan banyak kejahatan, akhirnya jatuh dari posisi nomor satu di negara ini. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yi akan mengalami kejadian seperti ini. Bukankah itu berarti keluarga Su akan kembali ke nomor satu lagi di negeri ini?" Segera setelah itu, voice chat lain muncul. "Tuan Zhang, jangan berbicara hal buruk tentang keluarga Su. Ketika keluarga Yi jatuh, keluarga Su akan kembali ke posisi nomor satu. Kalau kalimatmu barusan diperdengarkan kepada keluarga Su, maka keluarga Su pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Begitu terkirim, voice chat sebelumnya langsung ditarik oleh pengirimnya. Semakin Song Wanting mendengar, semakin dia merasa ketakutan. Dia segera mengirim permintaan panggilan
video ke itu Nanaku. Itu Nanaku telah menunggu berita dari Song Wanting. Jadi dia menjawab panggilan video tersebut hanya dalam hitungan detik. Lalu bertanya, Kak Wanting, apakah kamu sudah punya jawabannya? Wajah Song Wanting penuh dengan kecemasan. Dia berkata, Nanaku, Master Yi dalam masalah besar. Apa? Ketika itu Nanaku mendengar ini, dia langsung bertanya dengan gugup, Kakak Wanting, apa yang terjadi dengan Yi Chen? Song Wanting sangat gugup sehingga suaranya sedikit tercekat. Dia berkata kaku, aku baru saja menelpon Master Yi. Dia berkata bahwa dia berada di Yanjing untuk menunjukkan Peng Shui kepada orang lain. Ketika itu Nanaku mendengar ini, matanya langsung melebar dan berkata, jadi Master Yi Chen adalah keturunan dari keluarga Yi di Yanjing. Tebakan kita benar. Ya, Song Wanting sudah berlinang air mata saat ini. Dia berkata dengan panik, tapi Nanaku, aku baru saja mendengar seorang berkata, ada sebuah organisasi bernama Warno Hall yang ingin balas dendam kepada keluarga Yi dan mengatakan bahwa mereka telah berencana membunuh keluarga Yi hari ini untuk menghancurkan seluruh keluarga Yi. Wan Long Hall. Ketika itu Nanaku mendengar ini, dia tercengang dan berkata, bagaimana bisa Yi Chen Kun berkonflik dengan Wan Long Hall? Orang-orang ini adalah tentara bayaran profesional yang bisa membunuh orang bahkan tanpa berkedip. Aku dengar-dengar anggota ini mereka semua adalah master top. Song Wanting mengangguk dan berkata, ya, aku tidak mengerti kenapa. Aku melihat banyak orang membicarakan ini. Tampaknya situasi keluarga Yi sangat rumit sekarang. Saat dia mengatakan itu, Song Wanting berkata lagi, oh iya bos, Wan Long Hall juga mengatakan bahwa siapapun yang membantu keluarga Yi akan dibunuh. Ketika itu Nanaku mendengar ini, kepalanya pusing. Dia berkata, tidak, aku akan pergi ke Yanjing untuk membantu Yi Chen Kun. Song Wanting buru-buru bertanya, Nanaku, bagaimana caramu membantu Master Yi? Itu Nanaku berkata dengan tegas, 4 keluarga ninja di Jepang sekarang semuanya telah menyerah kepada keluarga itu. Hari ini aku akan segera memanggil semua keluarga ninja dan membawa mereka ke Yanjing secara langsung untuk membantu Yi Chen Kun. Ketika Song Wanting mendengar ini, dia segera berkata, oke, kalau begitu aku akan kembali untuk berdiskusi dengan kakekku dan bergegas untuk menyiapkan staf. Kita akan bertemu di Yanjing. Saat ini Ito Yuhiko yang kehilangan kakinya setelah mengumumkan pengunduran diri dan menyerahkan kendali keluarga itu sepenuhnya kepada putrinya itu Nanako. Namun Ito Yuhiko tidak langsung lepas tangan. Sebagai gantinya dari kepala keluarga itu, sebelumnya dia menjadi staf di belakang itu Nanako, memberi putrinya bantuan dalam menilai. Tetapi kemampuan kerja itu Nanako sangat baik sehingga sebagian besar waktu Ito Yuhiko hanya menganggur di rumah. Saat ini Ito Yuhiko sedang berada di halaman rumahnya sendiri di Tokyo, bermain dengan beberapa tanaman pot ala Jepang bersama pelayan setianya Tanaka. Seorang pelayan tiba-tiba berlari dengan ekspresi bingung dan berkata, Tuan, Nona tiba-tiba memanggil 4 keluarga ninja dan meminta mereka semua untuk berkumpul di bandara Narita malam ini dan terbang ke Tiongkok. Apa? Itu Yohiko tercengang dan bertanya dengan heran, Nanako, kenapa dia tiba-tiba memanggil begitu banyak ninja ke Tiongkok? Saya tidak tahu. Pelayan itu berkata dengan panik, setidaknya ada 100 ninja dari 4 keluarga besar. Saya tidak tahu kenapa Nona begitu agresif, jadi saya memberitahu Anda secepat mungkin. Tanaka, Koichi yang berada di samping juga terkejut dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin menelpon dan bertanya kepada Nona? Tidak biasanya Nona memanggil begitu banyak keluarga ninja secara tiba-tiba. Itu Yohiko berkata, Tanaka, aku bukan lagi Tuan. Jangan panggil aku dengan panggilan itu lagi di masa depan. Itu Yohiko juga menambahkan, Tuan saat ini adalah Nanako dan semua urusan keluarga itu harus diputuskan olehnya sendiri. Secara teori kalau dia tidak mengambil inisiatif untuk memberitahuku tentang ini, aku tidak seharusnya bertanya. Tanaka Koichi mengangguk dan berkata, Anda benar, tetapi masalah ini terlalu besar. Jika tidak ada insiden besar, Nona tidak akan pernah memanggil keluarga ninja. Dia bahkan memanggil 4 keluarga sekaligus. Kalau tidak memahaminya dengan baik, mudah terjadi masalah besar. Itu Yohiko menghela napas dan berkata, aku sudah menyerahkan posisi
kepala pemimpin kepada Nanako. Jadi secara teori aku harus mempercayainya tanpa syarat, mendukung dan menghormatinya setiap keputusan yang dia buat. Bos lama yang masih ikut campur selalu menjadi titik awal keruntuhan. Keluarga itu telah mampu berdiri sampai hari ini dan memimpin sebelumnya telah mencobanya yang terbaik untuk menghindari hal seperti itu terjadi, tetapi aku tidak dapat mengatur pemimpin baru. Tanaka Koichi ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti maksud Anda." Ito Yohiko mengangguk sedikit dan menginstruksikan pelayan yang datang untuk melaporkan surat itu. "Pergi dan lakukan urusanmu lagi. Jangan beritahu siapapun tentang ini." Pelayan itu segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Baik." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Ito Yohiko terus bermain dengan pot tanaman di tangannya, tapi menemukan bahwa Tanaka Koichi masih tampak sangat linglung. Jadi dia meletakkan pot tanamannya di tangannya dan berkata dengan tenang, "Tanaka, percayalah pada Nanako, dia tidak akan gegabah dalam memutuskan sesuatu." Tanaka Koichi berkata dengan malu, "Anda benar, saya tidak perlu terlalu khawatir." Ito Yohiko sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, pot tanaman ini harus diselesaikan hari ini, jadi cepatlah." "Baik." Pada saat ini itu Nanako berjalan dengan cepat dan gelisah melihat bahwa Ito Yohiko dan Tanaka Koichi sama-sama bermain dengan tanaman pot di halaman. Dia segera melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Ayah, Nanako tidak meminta persetujuanmu dalam memanggil 4 keluarga ninja barusan. Mohon maafkan aku." Itu Yohiko tersenyum dan berkata, "Nanako, kamu adalah kepala dari keluarga itu, jadi kamu tidak perlu persetujuanku untuk membuat keputusan apapun." Itu Nanako mengerutkan bibirnya, air mata langsung keluar dari matanya dan dia terseduh-seduh. "Ayah, Yi Chen-kun, dia sedang dalam masalah." "Apa?" Itu Yohiko berseru. "Tuan Yi dalam masalah? Orang sekuat Tuan Yi seharusnya tidak mengalami masalah kan?" Air mata itu Nanako sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia terisak. Kali ini Yi Chen-kun ditindas oleh organisasi tentara bayaran top dunia. Namanya Wan Long Hall. Wan Long Hall? Itu Yohiko merasa pusing. Dia berkata, "Bagaimana bisa Master Yi memprovokasi Wan Long Hall?" Itu Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu spesifiknya. Aku baru saja mengkonfirmasi identitas Yi Chen-kun hari ini. Dia sebenarnya adalah keturunan keluarga Yi di Yanjing. Jadi dia kebetulan pergi ke Yanjing untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur keluarga Yi. Dikatakan bahwa keluarga Yi dan bos Wan Long Hall memiliki perseteruan berdarah. Pihak lain telah menggertak keluarga Yi hari ini, meninggalkan lebih dari 100 peti mati, mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan seluruh keluarga Yi." Itu Yohiko berseru, "Jadi Tuan Yi adalah keturunan dari keluarga Yi?" Setelah itu Yohiko bertanya lagi, "Kamu segera memanggil 4 keluarga ninja untuk pergi ke Yanjing dan membantu Master Yi?" "Benar." Itu Yohiko mengangguk dengan tegas dan berkata, "Yi Chen-kun baik padaku, tapi sekarang dia dalam masalah. Aku tidak bisa hanya duduk diam saja." Itu Yohiko berkata dengan ekspresi rumit, "Tapi 4 keluarga ninja bukanlah lawan Wan Long Hall." Setelah mengatakan itu Yohiko berkata lagi, "Aku masih tahu sedikit tentang kondisi Wan Long Hall. Puluhan ribu tentara bayaran elit dan lebih dari 100 master top. Kekuatan semacam ini kecuali 3 keluarga teratas di dunia. Tidak ada keluarga manapun yang mampu menyinggungnya, termasuk kita." Setelah mengatakan ini, itu Yohiko berhenti sejenak dan melanjutkan, "Beberapa tahun yang lalu, kelompok Yamaguchi memiliki gesekan dengan Wan Long Hall di Timur Tengah untuk beberapa bisnis ilegal. Tim taktis dengan kurang dari 20 orang membunuh mereka semua dan tidak ada dari mereka yang selamat. Sejak saat itu Yamaguchi pasti akan menjauh ketika mereka mendengar kata Wan Long Hall." Itu Nanako berseru, "Ayah, aku tidak bisa peduli dengan hal-hal ini lagi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yi Chen-kun. Bahkan jika aku mati di Tiongkok, aku akan melakukannya." Itu Yohiko melihat ekspresi itu Nanako yang tegas dan terdiam sejenak, lalu menghela napas, melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Pergilah, karena kamu telah mengambil keputusan.
tidak ada kegunanya bagiku untuk mengatakan lebih banyak, tapi ada dua hal yang ingin aku katakan kepadamu. Ketika itu Nanaku mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, katakanlah." Itu Yohiko berkata dengan sangat serius. Pertama, banyak pejuang yang sebenarnya bukan pemberani. Lalu banyak orang berkata, mereka yang tidak tahu tidak kenal takut. Jadi kamu harus ingat bahwa jangan biarkan para ninja tahu siapa musuh yang akan mereka hadapi kali ini. Jika tidak, aku percaya tidak ada dari mereka yang akan berani naik pesawat. Itu Nanaku menggigit bibirnya dan mengangguk berat. "Ayah, aku mengerti." Itu Yohiko mengangguk dan menatapnya dan berkata dengan penuh kasih. "Kedua, tidak perlu diapa, kamu harus tetap hidup. Ayah sudah kehilangan kedua kaki. Kalau aku kehilanganmu lagi, hidupku tidak ada gunanya lagi." Itu Nanaku menangis, lalu segera berlutut meraih tangan itu Yohiko dan terseduh-seduh. "Ayah, jangan khawatir, Nanaku akan melakukan yang terbaik." Itu Yohiko tidak bisa mengendalikan emosi batinnya. Air matanya segera mengalir. Setelah itu Yohiko memandang itu Nanaku dan berkata dengan emosi, "Nanaku, ayah akan pergi ke Yanjing bersamamu." Itu Nanaku bertanya dengan heran, "Ayah, apakah kamu ingin pergi juga?" Itu Yohiko mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Yi sangat baik kepada keluarga itu. Sekarang dia dalam masalah besar. Aku harus pergi dan membantu." Sebenarnya ada yang ingin itu Yohiko katakan, tapi dia hanya memandang itu Nanako dan menghela napas dalam hatinya. "Nanako, kamu adalah putri ayah satu-satunya. Kalau kamu pergi ke Yanjing, itu akan menjadi langkah kematian. Jadi seharusnya ayah yang pergi ke neraka itu untuk menggantikanmu." Ketika 4 keluarga ninja Jepang mulai berkumpul dan bersiap untuk bergegas ke Yanjing, banyak orang di Jinling juga mulai sibuk. Di Hotel Buckingham Palace, Su Roli yang juga menerima berita itu segera berkata kepada ibunya, He Yingxiu, dengan tegas, "Bu, aku akan ke Yanjing untuk membantu Tuan Yi." He Yingxiu buru-buru berkata, "Roli, apakah kamu lupa apa yang Tuan Yi katakan? Identitasmu saat ini terlalu sensitif. Orang Jepang masih mencari keberadaanmu dan mereka bahkan meminta Interpol untuk mencarimu. Kalau kamu pergi ke Yanjing kali ini, kamu mungkin sudah ditangkap sebelum membantu Tuan Yi." Setelah itu He Yingxiu berkata lagi, "Roli, dengarkan ibu, tetaplah di sini. Adapun tentang Tuan Yi, ibu akan pergi ke Yanjing untuk mencari kakekmu sekarang. Besok pagi aku pasti akan pergi bersama kakekmu dan yang lainnya ke Gunung Yeling untuk membantu Tuan Yi melawan Wan Long Hol." Suroli menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, "Tidak, aku harus pergi." Suroli lanjut berkata dengan tegas, "Tuan Yi telah mengalami masalah besar kali ini. Masalahku tidak ada apa-apanya. Tuan Yi tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga memberi aku kesempatan besar, bahkan memberi keluarga He kesempatan besar. Kalau aku masih mempertimbangkan keselamatan pribadiku saat ini, maka aku tidak dapat memaafkan diriku sendiri selamanya." He Yingxiu dengan bingung berkata, "Tapi bagaimana kamu bisa pergi ke Yanjing dalam situasi seperti ini? Sistem pengenalan wajah ada di mana-mana sekarang. Kamu mungkin akan dipertemukan bahkan sebelum kamu naik pesawat." Suroli berkata, "Kalau tidak bisa naik pesawat, maka aku akan pergi naik mobil. Kita berdua akan mengemudi secara bergantian. Diperkirakan kita akan dapat mencapai Yanjing dalam belasan atau 12 jam. Kira-kira pukul 2 pagi besok hari ketika kita tiba, kita akan pergi menemui kakek dulu dan kemudian pergi ke Gunung Yeling dengan kakek besok." He Yingxiu penuh keraguan, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, He Yingxiu mengangguk. "Oke, ayo pergi sekarang." Setelah itu dia segera menemukan masker dan kacamata hitam, menyerahkannya kepada Suroli dan berkata, "Pakai masker dan kacamata hitam ini karena statusmu yang tidak biasa. Kita tidak bisa berhenti untuk makan di jalan. Kamu pergi ke mobil dulu dan tunggu aku di sana. Aku akan menyiapkan makanan dan bertemu di mobil dalam 10 menit." Mobil itu terparkir di garasi hotel, sebuah Range Rover dengan nomor ekor 331. "Baiklah,
karena Yi Chen mengatur keluarga He agar tinggal di villa di tepi sungai Jinling dan mengatur agar He Yingxiu tinggal bersama Suroli. Yi Chen juga meminta Chen Jekai untuk memberi He Yingxiu mobil untuk mempermudahnya bolak-balik. Segera ibu dan anak perempuan itu siap untuk melaju ke utara. Pada saat yang sama, Song Wanting dan lelaki tua dari keluarga Song juga siap untuk pergi ke Yanjing. Keluarga Song bukanlah keluarga yang kuat. Mereka tidak mempunyai banyak pengawal. Bahkan tidak ada prajurit bintang 3 dalam keluarganya. Namun, kakek Song masih mengumpulkan semua pengawal dalam keluarga dan bergegas ke Yanjing. Kakek Song tahu betul bahwa dalam menghadapi keberadaan Banong Hall, dia dan